Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Perak yang didapat Lintian dari pamannya di pagi hari telah terbakar habis untuk digunakan membeli ramuan. Dengan perak yang didapat Lintian dari Lin Wu dan Lin Guo saat ini, sekarang dia memiliki lebih dari 1.500 perak lagi di tangannya. Di masa lalu, sebagai Raja Abadi Lintian di alam abadi, Lintian memiliki berbagai harta berharga di istananya. Dan jika menginginkan sesuatu, dia hanya perlu berkata dan murid-muridnya akan segera pergi untuk mencarikannya. Di kehidupannya yang kedua kali, Lintian tidak akan menyangka bahwa kekayaan yang tidak pernah ditempatkan di matanya, sekarang dia harus membunuh dan repot-repot mengotori tangannya hanya untuk mendapatkan 1.500 perak. Lintian merasa tak berdaya. Setelah membersihkan kedua mayat Lin Wu dan Lin Guo, Lintian membungkus sesuatu di depannya dengan sebuah kain hitam yang dia temukan di dalam rumah dan kemudian bangkit. Memandang ke kediaman keluarga Lin sejenak, dia melangkahkan kakinya pergi ke kediaman keluarga Lin. Di kediaman keluarga Lin, di dalam kamar yang terlihat mewah, seorang pemuda yang sedang bertelanjang tanpa selai pakaian sedang duduk di tepi tempat tidur besar. Saat ini, pemuda itu mengangkat kepalanya ke langit-langit kamar tidur. Kedua tangannya bersandar pada kasur di belakangnya dan nafasnya tampak terengah-engah. Sementara di bawahnya, seorang wanita dengan hanya menggunakan pakaian yang menutupi bagian bawah tubuhnya sedang membungkuk. Berlutut di bawah pemuda itu dan kepalanya terlihat sedang bekerja di antara kedua paha pemuda di depannya. Suara nafas berat Lin Kai dan aroma keringat dari kegiatan yang ambigu ini memenuhi seluruh kamar. Tepat ketika Lin Kai merasa akan segera mencapai puncak kenikmatan, suara keras dari balik pintu kamar segera menarik kembali turun jiwanya yang sedang terbang di atas awan. Mengikuti suara keras itu, Lin Kai merasakan perasaan sakit pada saudara di bawah tubuhnya dan membuatnya mengeluarkan suara teriakan. Secara tak sadar, Lin Kai segera bangkit dan menendang pelayan wanita di bawahnya, membuat pelayan itu terbang beberapa meter dan jatuh di depan pintu kamarnya. Sialan! Anjing mana yang berani mengganggu kesenangan tuan muda ini? Dengan wajah merah karena kesakitan atau marah, Lin Kai menendang pelayan wanita di bawahnya dan berteriak dengan keras. Setelah sekian lama, tidak terdengar jawaban atau gerakan di luar pintu kamar. Masih dengan perasaan marah di hatinya, Lin Kai segera memakai pakaian dengan seadanya dan bergegas untuk membuka pintu. Setelah pintu kamar terbuka, ternyata ruangan itu kosong. Tidak ada sesuatu yang terjadi di sana. Dan tidak ada orang atau hantu yang terlihat. Bahkan Lin Kai tidak dapat melihat seekor serangga dari luar pintu kamarnya. Setelah melihat sekeliling beberapa waktu untuk memeriksa, pandangan Lin Kai akhirnya jatuh pada bungkusan kain besar berwarna hitam di bawah kakinya. Melihat bungkusan kain kafan dan bentuk yang aneh di bawahnya, dia sedikit mengurutkan kening. Selanjutnya dia membungkuk dan mengulurkan kedua tangannya untuk membuka bungkusan. Tepat ketika Lin Kai berhasil membuka bungkusan itu dan isinya dari dalam bungkusan disajikan di depan matanya, Lin Kai segera terkejut dan secara naluriah melompat ke belakang. Saat jatuh ke lantai, pantatnya adalah yang terlebih dahulu mendarat. Meskipun Lin Kai memiliki pelatihan Qi tingkat ke-7 dan sangat sombong, dia adalah generasi kedua yang belum pernah melihat dunia. Melihat pemandangan dua kepala manusia yang tiba-tiba muncul di depan matanya, sekujur tubuh Lin Kai tiba-tiba merasa dingin dan ketakutan tampak jelas terlihat di wajah, serta butiran keringat dingin yang mulai keluar dari keningnya.
Lin Kai hanya bisa menunjuk kedua kepala Lin Wu dan Lin Guo di depannya dengan tangan yang gemetaran, dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun dari mulutnya yang terbuka. Terdengar suara teriakan ketakutan dari pelayan wanita di belakang Lin Kai yang memecah keheningan di dalam kamar. Masih dengan satu tangan kiri yang berusaha menutupi dada, dan satu lagi lengannya yang menunjukkan ke sebuah pintu kamar tidur yang sedang terbuka. Wanita itu berteriak dengan keras. Di pintu kamar yang telah terbuka terdapat noda darah yang menempel pada pintu dan membentuk sebuah kalimat. "Dua anjing yang baik harus dikembalikan kepada pemiliknya." Setelah Lin Tian kembali dari memberi hadiah kepada Lin Kai, dia segera kembali ke tempat di mana Lin Lin sedang tertidur. Saat ini, Lin Lin masih tetap tak sadarkan diri di sana. Melihatnya seperti ini, Lin Tian meletakkan tangannya di kepala Lin Lin dengan lembut, mengalirkan sedikit aura ke otak Lin Lin melalui tangannya, dan kemudian mundur 2 langkah, menunggu Lin Lin bangun. Setelah beberapa saat, bulu mata Lin Lin bergetar dan matanya kembali terbuka. Tuan muda." Setelah Lin Lin bangun, ini adalah kata pertama yang dia ucapkan. "Apakah kamu sudah bangun?" Lin Tian berdiri 2 langkah dari Lin Lin dan bertanya sambil tersenyum. Mendengar pertanyaan Lin Tian, Lin Lin segera bangun dan memutar kepalanya untuk melihat sumber suara. "Apakah tuan muda baik-baik saja?" Lin Lin tidak segera menjawab pertanyaan Lin Tian, tapi malah bertanya kepadanya dengan nada khawatir. Melihat Lin Lin yang selalu peduli terhadap dirinya, Lin Tian merasa hangat di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Lin Tian juga berjanji dalam hatinya bahwa dia tidak akan membuat kerabat satu-satunya ini menderita apapun lagi. "Aku baik-baik saja," jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Ambil dan makanlah, ini akan membuat tubuhmu menjadi lebih baik." Kemudian Lin Tian mengeluarkan sebuah botol giok yang berisi 2 pil Qi dari balik bajunya dan memberikannya kepada Lin Lin. Ini apa? Ini pil yang legendaris." Sebagai orang biasa, Lin Lin selalu menganggap pil adalah sesuatu keajaiban. "Tidak, itu hanya pil biasa. Jika aku memiliki pil legendaris di masa depan, aku akan memberikan kepada Lin Lin," Lin Tian berkata. "Tidak, pil ini terlalu berharga." Lin Lin tidak bisa menerimanya. Lin Lin menggelengkan kepalanya menolak. "Ambillah, pil ini tidak berguna buatku," Lin Tian masih membujuk. Tapi Lin Lin masih ragu. "Anggap saja ini sebagai hadiah karena Lin Lin telah merawat tuan muda dengan baik," kata Lin Tian masih membujuknya dengan sabar. Setelah ragu-ragu beberapa saat, akhirnya Lin Lin mengangguk. "Baiklah, ayo kita pergi," Lin Tian mengangguk dan berkata. Ketika meninggalkan rumah itu, Lin Lin melihat beberapa berkas darah di lantai dan pintu yang telah tiada. Kemudian pada Lin Tian yang berjalan di depannya, Lin Lin tiba-tiba menyadari bahwa sebelumnya telah terjadi pertarungan hebat di tempat ini, dan itu harus pertarungan antara Lin Tian dan 2 bajingan yang membawanya. Melihat kembali ke arah Lin Tian di depannya yang datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan masih harus bertarung dengan bajingan yang menculiknya, perasaan manis muncul di hati Lin Lin. Pada saat ini, mata Lin Lin yang besar dan indah penuh dengan pemujaan dan senyum bahagia ketika memandang Lin Tian lagi. Lin Tian dan Lin Lin tidak kembali ke rumah bobroknya yang berada di kediaman keluarga Lin. Bukan karena dia takut dengan keluarga Lin. Lin Tian sendiri selalu memiliki hati yang kuat dan tak gentar menghadapi rintangan di depannya. Tapi setelah kejadian ini, jika dia kembali lagi ke rumah itu bersama Lin Lin dan terjadi kelalaian lagi terhadap Lin Lin, itu akan merepotkan untuk Qi tingkat ketiganya saat ini.
Jika kamu tidak bisa membayar kebencian sekarang, tidak terlambat untuk membalas selama 10 tahun kemudian. Untuk sekarang, yang lebih penting adalah segera meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Dan yang paling mendesak adalah untuk segera meramu ramuan rumput matahari yang telah dia miliki untuk menghilangkan racun dalam meridianya. Di pintu keluar gerbang keluarga Lin, mereka berhenti sejenak tanpa melihat ke belakang. Merasa tidak ada seorang pun yang akan datang untuk mencegahnya pergi dan tetap tinggal. Lin Tian mengangkat kepalanya, memandang kota Longsan di barat daya dari tempat kediaman keluarga Lin, dan kemudian mengangkat kakinya dengan mantap. Hanya ada beberapa penjaga di gerbang keluar keluarga Lin. Saat di malam hari, penjagaan di sini agak ketat. Lin Tian yang pergi tanpa menyembunyikan dirinya, dan orang-orang di keluarga Lin pasti mengetahui keberadaannya. Tapi tidak ada yang datang menghampirinya untuk mencegah atau mengantarnya. Meskipun Lin Tian sekarang bukanlah Lin Tian dari keluarga Lin, mengetahui pilihan keluarga Lin saat ini, mau tak mau ada perasaan marah di dalam hatinya. Tubuh, darah dan dagingnya adalah pemberian dari keluarga Lin. Tapi mereka, keluarga Lin, membuangnya dan melupakan darahnya lebih buruk daripada seekor binatang. Tanpa keraguan-raguan lagi di dalam hatinya, Lin Tian segera berjalan menuju kota Longsan tanpa menoleh ke belakang. Berbeda dengan Lin Tian, Lin Lin berhenti di gerbang keluarga Lin, dan berhenti dengan cukup lama. Lin Lin berbalik, melihat orang-orang keluarga Lin yang mengabaikannya dan bangunan di kediaman keluarga Lin. Sentuhan emosi muncul di matanya. Tanpa dia sadari, air mata keluar dari mata besarnya. Bahkan jika dia juga tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Lin, dia masih bermarga Lin. Dan bagian dari anggota keluarga ini mengingat tahun-tahun dia tinggal di rumah ini, besar bersama dengan Lin Tian di keluarga ini, serta kebahagiaan tahun-tahun itu, perasaan sedih muncul di hatinya. Untuk waktu yang lama, mata Lin Lin yang indah akhirnya menunjukkan ketegasan. Dia membungkuk ke kediaman keluarga Lin dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata terima kasih di dalam hatinya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, menghapus air mata di pipinya dan bergegas mengejar Lin Tian yang telah pergi terlebih dahulu. Di tengah malam, setelah meninggalkan keluarga Lin, Lin Tian dan Lin Lin pergi ke pusat kota Longsan. Karena hari sudah gelap, Lin Tian memutuskan menyewa penginapan untuk bermalam. Banyaknya pejuang lepas yang berada di kota ini dan tinggal di sini. Tempat-tempat penginapan hampir semuanya penuh. Hanya dengan 1.500 perak di tangannya, Lin Tian hanya bisa dengan tidak rela untuk menyewa di tempat yang agak jauh dari keramaian dan hampir berada di luar kota. Rumah yang hanya memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 kamar mandi. Lin Tian harus merelakan 1.000 perak untuk rumah ini. Pada malam hari, setelah Lin Lin pergi ke kamar yang dia pilih dan tertidur, Lin Tian duduk di ruang tamu dan mengeluarkan semua ramuan herbal yang telah dibelinya di pagi hari. Aku benar-benar tidak menduga, setelah kematianku 1000 tahun lalu, ilmu pengetahuan di dunia alkemis tidak melangkah maju, tapi melangkah mundur. Lin Tian memandang ginseng bulan di depannya dan berkata kepada dirinya sendiri, "Di mana aku harus menyimpan ramuan-ramuan ini?" Melihat ginseng bulan di depannya, Lin Tian tiba-tiba teringat sesuatu. Untuk obat ramuan spiritual sendiri, jika dia tidak ditempatkan di tempat penyimpanan yang tepat dan dibiarkan di ruang terbuka, perlahan-lahan aura spiritual yang terdapat di dalamnya akan menyebar dan perlahan-lahan habis, yang akhirnya hanya akan menyiksakan ramuan tanpa aura spiritual. Untuk ginseng bulan, karena Lin Tian belum menemukan 2 bahan lainnya untuk meredam tubuhnya, dia tidak bisa menggunakannya sekarang dan harus menyimpannya terlebih dahulu. Sambil menunggu semua bahan lain siap, lambat laun khasiat obatnya akan berkurang jika tidak disimpan dengan tepat.
Jika itu terjadi, akan sangat disayangkan jika kultivasi fisiknya tidak lengkap. Di masa lalu, Lintian memiliki harta ruang tingkat ke-9 dan ruang di dalam sangat besar. Tapi kali ini dia lupa bahwa sekarang dia adalah pembudidaya miskin yang hanya memiliki 500 perak di tangannya. Harta ruang? Benar. Bukankah masih ada pagoda bintang di tubuhku? Lintian berkata pada dirinya sendiri sambil menepuk kepala. Kemudian Lintian mengambil ramuan tingkat pertama ke tangannya. Memejamkan matanya, memindai dantiannya dengan indera spiritual, dan jiwa tanpa perlawanan tersedot kembali ke dalam gulungan surga. Situasi di dalam gulungan surga masih sama, 20 meter persegi, serta pagoda bintang hitam yang masih berdiri kokoh di tengah-tengah ruangan. Ketika masuk, Lintian menemukan bahwa ramuan tingkat pertama yang dia pegang di tangannya juga ikut masuk bersama jiwanya. Melihat tubuh aslinya sedang duduk di luar dan ramuan yang tergeletak di depannya, Lintian tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dia memusatkan jiwanya ke tubuh asli di luar dan kembali ke tubuh aslinya. Di luar, Lintian membuka matanya dan melihat ramuan di tangannya telah menghilang. Kemudian memandang semua ramuan di depannya. Dia memusatkan lagi indera spiritualnya dan mengirimkan semuanya ke dalam gulungan surga. Hanya dengan waktu kedipan mata, semua ramuan di depan matanya menghilang dalam sekejap dan mereka semua telah berada di dalam gulungan surga. Setelah mengangguk, Lintian menutup mata lagi, menyelimuti tubuhnya sendiri dengan indera spiritual dan mengirimnya lagi ke dalam. Lintian hanya merasakan sensasi tubuhnya terlempar, dan saat dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa tubuhnya serta ramuan telah berada di dalam pagoda bintang. Menemukan harta ruangannya tidak seperti harta ruangan lainnya, yang bukan hanya dapat menyimpan benda tapi juga dapat menyimpan benda hidup. Lintian mulai tertawa terbahak-bahak. Harta ruang sangat berharga dan harta ruang yang dapat menyimpan benda hidup bahkan Lintian belum pernah mendengarnya. Dengan gulungan surga ini, jika di masa depan Lintian menemukan sesuatu yang mengancam jiwanya dan dalam pengejaran seperti di masa lalu, bukankah dia hanya perlu masuk ke dalam ruang, berbaring dan bersantai sambil melihat lawannya kebingungan dan mencari keberadaan dirinya? Bagaimana mungkin Lintian tidak bahagia dan tertawa? Setelah tertawa beberapa saat, Lintian kembali tenang. Selanjutnya, dia mengambil rumput matahari beserta beberapa ramuan lainnya dan mulai meramu ramuan untuk membuatnya menjadi obat. Berbeda dengan pembuatan pil, meramu ramuan tidak membutuhkan api atau tungku dan pil. Sama seperti meracik ramuan pada dasarnya, hanya perlu mencampur beberapa herbal sesuai resep dan menjadikannya menjadi obat cair. Meskipun terlihat sederhana, dibutuhkan ketelitian saat memadukan beberapa bahan herbal dan tidak boleh melebihi atau kurang dari dosis yang ditentukan. Jika Anda kurang teliti, mungkin obat yang Anda buat tidak akan menjadi obat, tapi racun. Setelah beberapa waktu kemudian, terdapat mangkuk berisi ramuan obat hijau kental di depan Lintian. Tidak membuang waktu lagi, Lintian segera duduk bersila di batu yang berada di tengah ruang pagoda bintang dan meminumnya dengan sekali tegukan. Ketika ramuan obat memasuki perutnya, pertama Lintian merasakan perasaan hangat di seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan perasaan hangat, kemudian khasiat obat yang tak terlihat menyebar ke seluruh tubuhnya dan mengalir ke seluruh meridian, membersihkan semua kotoran yang berada di dalam meridiannya dan menghilangkan racun di jalur meridian kedantian. Pada saat yang bersamaan, ramuan obat sedang bekerja dan membersihkan racun di meridiannya. Perasaan panas seperti membuat seluruh tubuhnya terbakar. Datang rasa sakit itu membuat Lintian mengerutkan kening dan butiran keringat seukuran jagung muncul di keningnya. Efek terbakar dari rumput matahari telah bekerja.
memulai membakar racun di setiap meridian dan memusnahkannya. Racun yang dikeluarkan dari meridiannya dipandu oleh kekuatan yang tak terlihat dan mulai keluar melalui lubang pori-pori di kulit Lintian. Dengan sensasi panas dari efek rumput matahari dan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, Lintian hanya menggetarkan giginya dan menolak untuk berteriak. Baginya sensasi sakit saat ini kurang dari 1/10 dari yang dia alami di masa lalu. Dengan banyaknya racun yang telah mengendap selama 16 tahun di meridian Lintian, perlu 1 jam penuh untuk menghilangkan 1/4 dari 100%. 1 jam, 2 jam, 3 jam. 3 jam penuh, Lintian duduk bersila tak bergerak di atas batu ruang pagoda bintang dan menahan sensasi sakit di tubuhnya selama 3 jam penuh juga. Semua racun yang menyumbat meridiannya selama ini telah dikeluarkan dengan keringat yang membasahi pakaiannya. Kotoran lengket berwarna hitam dengan bau yang sangat menjijikkan muncul di tubuhnya. 3 jam. Selama 3 jam akhirnya selesai. Setelah Lintian membuka matanya, melihat kotoran di tubuhnya yang menempel pada pakaiannya, dia bergumam pada dirinya sendiri dan mengangguk. Kemudian dia berdiri, melepaskan kesadaran spiritualnya dan keluar untuk membersihkan tubuhnya. Di kamar mandi, setelah Lintian selesai membersihkan tubuhnya, dia berdiri di depan cermin yang terdapat di sana dan melihat bayangan dirinya di cermin. Ini kelihatan cukup bagus dari sebelumnya. Melihat cermin dirinya di cermin, Lintian mengangguk, bangga dan tersenyum. Efek dari semua racun di meridian yang telah menghilangkan, tubuh Lintian saat ini mengalami perubahan yang cukup besar. Sebelumnya Lintian hanya memiliki ketinggian 175 cm dan terlihat kurus. Untuk saat ini dia mengalami peningkatan pertumbuhan 10 cm dan menjadi 185 cm. Tubuhnya yang kurus lebih berisi dan otot-otot yang sebelumnya terlihat layu menjadi lebih bertenaga. Sementara di wajahnya dilengkapi dengan kulit putih, alis panjang, mata hitamnya yang sedalam lautan berbintang, hidung mancung dan bibir tipis, serta rambut panjang hitam yang tergantung di belakang kepalanya. Wajah di cermin jelas sangat tampan untuk pemuda seusianya, dengan otot-ototnya yang terlihat lebih berisi. Sekarang dia juga terlihat seperti berusia 20 tahun daripada 17 tahun. Dia menjadi lebih gagah dan tampan. Setelah mengagumi dirinya sendiri, Lintian berganti pakaian dan kembali lagi ke pagoda bintang. Kembali lagi duduk bersila di batu yang berada di sana, Lintian menutup matanya untuk mencoba memeriksa tubuhnya sekali lagi. Setelah racun di meridiannya telah dikeluarkan, sekarang meridiannya terlihat bebas dari kotoran. Aura spiritual yang telah dikumpulkan selama 16 tahun terlihat mengalir di setiap meridiannya, seperti sebuah aliran sungai kecil dan mengalir menuju ke arah dantian dengan lancar. Aura spiritual di seluruh tubuhnya mengalir menuju meridian dan berhenti di depan pintu masuk dantian. Sebagai seorang pembudidaya pelatihan Ki, mereka tidak menyimpan aura langit dan bumi di dantian. Untuk sementara, mereka semua harus terlebih dahulu menyimpannya di meridian. Ketika telah memupuk aura spiritual di meridian hingga batas tertentu, dia dapat mobilisasi aura di setiap meridian untuk memecahkan penghalang di antara dantian dan mulai menerobos ke alam bawaan. Setelah memecahkan penghalang dan berhasil menerobos alam bawaan, aura langit dan bumi dapat disimpan di dalam dantian. Setelah disimpan di dantian, alam bawaan dapat mengeluarkan aura di dantian secara bebas. Pembudidaya bawaan juga dapat menggunakan aura di dantiannya untuk bertarung jarak jauh atau melapisi tubuhnya dengan Ki saat bertarung jarak dekat. Kultivasi dilakukan langkah demi langkah dan tidak bisa dilakukan dengan cara instan.
Di dunia ini, banyak pembudidaya yang ingin secara cepat menaikkan kultivasinya secara instan dan bantuan dari luar, seperti pil dan alat lainnya. Tapi, menggunakan pil untuk membantu kultivasi meningkatkan secara instan itu dapat menyebabkan pondasinya tidak stabil dan mengakibatkannya tidak dapat melangkah lebih jauh. Di masa lalu, Lintian yang hanya sebagai pembudidaya lepas sering menggunakan berbagai pil untuk jalannya, yang akhirnya menyebabkan ketidakstabilan pada pondasi dan mengakibatkan dia tidak dapat melangkah lebih jauh. Hanya karena kegigihannya dan keberuntungan, Lintian selangkah demi langkah dapat mencapai puncak di alam abadi. Namun, begitu banyak juga pembudidaya yang tidak seberuntung Lintian dan akhirnya hanya bisa berhenti di tahap para dewa. Setelah racun di meridiannya telah bersih, akumulasi kerja keras Lintian selama 16 tahun menunjukkan hasilnya, yang membuatnya langsung berada di tingkat Ki ke-6. Dengan pengalaman yang kaya di masa lalu, Lintian tahu bahwa dia tidak dapat terus melanjutkan kultivasinya secara terburu-buru. Untuk sekarang, dia lebih memilih untuk menstabilkan kultivasinya di lantai 6 Ki, alih-alih terus berlatih. Waktu terus berjalan. Untuk waktu yang lama, Lintian yang sedang duduk bersila di dalam pagoda bintang tiba-tiba membuka matanya. Dari matanya yang terbuka, terlihat kecemerlangan yang keluar, menembus ke udara di depannya, kemudian meledak di udara dan menghilang. Akhirnya, stabil di tingkat Ki ke-6. Lintian bergumam pada dirinya sendiri dan mengangguk. Selanjutnya Lintian menyentuh dagunya dan berpikir, "Aku tidak menduga Lintian yang ditakuti di alam abadi jauh ke tingkat Ki ke-6 dan harus memulai dari awal lagi. Sekarang yang harus aku lakukan adalah mencari sumber daya terlebih dahulu untuk bisa segera kembali ke alam abadi. Sepertinya di masa depan aku harus mendapatkan lebih banyak uang untuk mencari sumber daya kultivasi. Dan yang paling menyedihkan, hanya ada 500 keping koin perak di tubuhku sekarang." Sambil berpikir, pandangan Lintian jatuh pada ramuan spiritual yang tergeletak di depannya. Tepat ketika pandangan Lintian jatuh pada ramuan spiritual yang ada di dalam ruangan, sebuah pikiran melintas di otaknya dan matanya menjadi cerah. Benar. Dan pil, dimanapun berada, pil tidak bisa dipisahkan dari para pejuang. Dengan pengalaman di masa lalunya, Lintian memiliki banyak resep pil di otaknya. Satu resep obat di kepalanya. Jika dia ingin menjualnya, itu pasti akan menjadi berita menggemparkan di dunia yang terbelakang tentang pengetahuan alkemis. Tapi Lin tidak berniat untuk menjual resep pil dalam ingatannya, dan lebih memilih untuk membuat sebuah pil lalu menjualnya untuk mendapatkan sumber daya. Memegang buah yilin tingkat pertama yang dibeli bersama ginseng bulan kemarin, Lintian teringat salah satu resep pil penyembuhan bernama Yipindan, dan bahan utamanya adalah buah yilin. Pil Yipin termasuk dalam kategori pil penyembuhan tingkat pertama. Berbeda dengan pil lainnya yang hanya menyembuhkan luka ringan dan hanya menghilangkan rasa sakit, pil Yipin ini dapat mengobati luka lebih serius, seperti patah tulang dengan cara instan. Bahkan dapat menyembuhkan anggota badan yang telah terpotong secara instan. Dan paling penting, tidak akan ada efek samping. Dengan pelatihan Ki ketiganya saat ini, Lintian dapat memobilisasi aura spiritual di dalam meridiannya untuk menciptakan sebuah api. Meskipun ini bukan api spiritual atau api bumi, setidaknya untuk membuat pil tingkat pertama, itu sudah lebih dari cukup. Untuk pil tingkat pertama, Lintian juga tidak membutuhkan tungku obat. Kemudian, Lintian meletakkan buah yilin yang berada di tangannya
mengangkat tangan kanannya sampai ke dada dengan memusatkan energi spiritual di meridian telapak tangan kanannya yang kosong tiba-tiba sesak, dan selanjutnya api kuning pucat muncul di telapak kanannya. Tidak semua pembudidaya di tahap pelatihan Ki dapat membuat api dari energi spiritualnya. Setidaknya mereka harus berada di tahap pemurnian Ki tingkat atas atau Ki 9 kali lipat. Bahkan jika mereka bisa, mereka tidak dapat mempertahankannya selama setengah jam. Lin Tian sendiri, karena dia telah berada di tingkat puncak dunia sebelumnya, hanya dengan Ki ke-6 sekarang, menciptakan api hanyalah masalah minum. Dan dia juga dapat mempertahankannya selama 1 jam sebelum energi spiritual di dalam meridiannya habis. Melihat api kuning pucat di telapak tangannya, Lin Tian mengangguk dan tersenyum. Proses pembuat pil sangat rumit dan membutuhkan banyak persyaratan. Jika Anda ingin menjadi alkemis, Anda harus memiliki api spiritual sendiri, dan yang terpenting memiliki kesadaran spiritual yang telah terbuka dan memadai. Meskipun pembudidaya pelatihan Ki memiliki kesadaran spiritual, tapi itu hanya terbatas untuk melihat melalui sekitarnya dengan jarak 10 meter. Jika Anda ingin membuatnya, jangkauannya kesadaran spiritual harus di atas 20 meter. Kesadaran spiritual 20 meter hanya dapat dilakukan oleh alam bawaan. Karena persyaratan itu sangat langka untuk membudidaya pelatihan Ki menjadi seorang alkemis. Setelah persyaratan telah dipenuhi, hal yang paling sulit adalah meramu eliksir itu sendiri menjadi sebuah pil. Untuk menjadikan eliksir menjadi pil memiliki beberapa langkah. Pertama, memisahkan kotoran dengan pembakaran eliksir untuk memisahkan dari bahan yang tak berguna dan hanya menggunakan khasiat obat yang berguna menjadi cairan. Proses pertama sendiri harus sangat hati-hati dan harus menggunakan kesadaran spiritual untuk melihat bahan yang berguna dan tidak berguna. Setelah mendapatkan cairan yang diperlukan, kemudian memadukan bahan-bahan lain menjadi satu dan memulai mendapatkannya menjadi pil. Dan yang terakhir adalah danceng, mengompres cairan eliksir menjadi sebuah pil. Langkah ini membutuhkan kesadaran spiritual yang kuat dan kontrol api yang tepat. Jika terjadi kesalahan sedikit, pil itu sendiri tidak akan terbentuk dan akan segera meledak. Karena kesulitan dan kebutuhan pil untuk para praktisi, profesi sebagai alkemis sangat dihormati dimanapun berada. Di kota kecil ini, alkemis tingkat pertama dapat dianggap sebagai tamu undangan untuk keluarga tingkat pertama. Itu juga yang menjadi alasan kenapa keluarga Li di kota Longsan memiliki pengaruh yang hampir sejajar dengan kepala kota. Melihat api di telapak tangannya, kemudian Lin Tian mengambil buah Yilin di sampingnya dan memulai membakarnya. 1/4 jam kemudian terlihat buah Yilin berwarna hijau di tangannya perlahan-lahan. Kulit buahnya mulai menyusut, kemudian terbakar dan hanya menyisakan cairan hijau bening yang tertinggal. Setelah cairan obat didapat dengan kesadaran spiritualnya, Lin Tian menyisihkan beberapa meter dari telapak tangannya dan mulai memasukkan bahan pelengkap lainnya secara bersamaan. Jika ada seorang alkemis melihat langkah Lin Tian saat ini, dia akan menganggap Lin Tian bodoh jika tidak gila. Meskipun proses pemisahan kotoran dan khasiat obat terlihat sederhana, tapi itu membutuhkan kontrol api yang akurat dengan energi spiritual yang kuat. Jika tidak dilakukan secara tepat, khasiat obat dan kotoran tidak dapat dipisahkan dengan sempurna. Bahkan tidak jarang hanya kotoran yang didapat, dan hanya sedikit khasiat obat yang diperoleh. Hanya karena pengalaman Lin Tian, dia tidak perlu melakukan hal-hal membosankan seperti yang lainnya. Setelah cairan obat dari bahan-bahan lainnya telah diperoleh, kemudian dia melemparkan ke cairan buah Yilin di depannya dan memulai menyatukan semuanya. Melihat cairan di depannya dengan api yang menyala di sekitarnya, tatapan Lin Tian segera menjadi serius. Lin Tian mengeluarkan tangan kanannya untuk mengontrol suhu api, menyebarkan kesadaran spiritualnya memaksimalkan mungkin, dan mulai menyatukan.
Terlihat bahan cairan obat seukuran telapak tangan manusia dewasa mulai tercampur, berwarna hijau muda dan berbentuk bulat tidak teratur. Lintian duduk di batu ruang pagoda bintang. Tatapannya menjadi bermartabat dan keringat seukuran jagung mulai muncul di keningnya. Mengerutkan kening, melihat cairan obat di depannya. Kemudian tangannya bergerak lagi, dan cairan seukuran telapak tangan di depannya mulai terpecah menjadi beberapa bagian dan mulai memadat. Setelah setengah jam kemudian, butiran obat seukuran telur merpati mulai terlihat, dan aroma obat yang kuat tercium di seluruh ruangan. Melihat pil di depannya, Lintian menarik tangannya dan dengan kekuatan tak terlihat, butiran pil terbang ke tangannya. 8 pil berwarna hijau tergeletak di tangan Lintian. 3 berwarna hijau tua, 3 lainnya berwarna hijau agak terang, dan 2 lainnya berwarna hijau bening. Hanya ada 2 kualitas, 100%. Yang lainnya 90% dan 80 ini benar-benar sia-sia. Melihat 8 pil di tangannya, Lintian menggelengkan kepala dan berkata dengan nada tidak puas. Jika para alkemis dari Asosiasi Alkemis di kota Longsan melihat Lintian berhasil membuat 8 pil dalam 1 bat, masih dengan 2 pil kemanjuran 100%, dan masih menggelengkan kepalanya tidak puas, mereka pasti akan segera muntah darah dan memukulinya. Anda tahu, membuat pil dengan 1 bat dan berhasil membentuk 5 pil sudah dianggap langka, apalagi masih dengan 2 pil kemurnian 100%. Itu hanya dapat dikatakan bahwa Lintian adalah monster. Tapi Lintian masih menggelengkan kepalanya tidak puas. Setelah melihat sejenak, Lintian mengambil botol giok dari bajunya dan memasukkan 8 pil ke dalamnya. Akan sangat disayangkan jika khasiat pil keluar dan menghilang. Lintian tidak segera kembali keluar. Dia terus duduk bersila di atas batu, bermeditasi untuk mengembalikan tenaga dan kesadaran spiritualnya yang kelelahan. Setengah jam kemudian, Lintian membuka mata. Setelah setengah jam bermeditasi, kesadaran spiritual Lintian telah kembali setengah dan terlihat wajahnya lebih energik. Lintian berdiri, melepaskan kesadaran spiritualnya dan keluar dari pagoda bintang. Di luar, di dalam ruang tamu, Lintian berdiri melihat keluar melalui jendela ruang tamu. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir, ketika memasuki pagoda pertama kali, aku menghabiskan waktu 3 jam penuh, ditambah dengan menstabilkan ki di tingkat ke-6 dan ditambah yang lainnya. Aku telah menghabiskan waktu seharian penuh, tapi di luar masih gelap. Bukankah itu berarti pagoda bintang memiliki waktu dan ruang independen dan selisihnya dengan dunia luar 2 kali lipat lebih lambat? Dengan begitu, jika aku berlatih di dalam pagoda bintang di masa depan, aku dapat menghasilkan 2 kali lipat usaha daripada di dunia luar. Lin melanjutkan. Terdengar tawa senang Lintian di dalam ruangan. Di pagi hari yang gelap, tawa Lintian terdengar sedikit menyeramkan dari dalam rumah. Benar saja, ada teriakan ketakutan yang segera mengikuti tawa Lintian. Di dalam kamar, Lin yang baru bangun dan membuka matanya, merasakan perasaan lengket di sekujur tubuhnya dan bau menjijikkan yang masuk ke dalam lubang hidungnya. Matanya yang agak sipit karena baru bangun segera terbuka lebar dan mengerutkan kening. Lin segera bangun untuk memeriksa tubuhnya. Ketika dia melihat cairan hitam di sekujur tubuhnya dan bau yang menyengat, Lin segera berdiri dan berlari untuk melihat dirinya di cermin yang terdapat di dalam kamarnya. Melihat benda hitam menjijikkan di seluruh tubuh dan wajahnya, Lin kaget dan merasa mual. Bagi seorang gadis, kecantikan dan kebersihan adalah harga mati. Jika melihat tubuhnya kotor, apalagi masih memiliki bau yang menjijikkan, secara tak sadar mereka akan segera tidak nyaman. Bahkan jika Lin hanya seorang pelayan, dia masih seorang gadis, dan tentu dia juga menyukai kecantikan. Tanpa banyak berpikir,
Lin segera bergegas berlari ke kamar mandi di luar untuk membersihkan dirinya. Tepat ketika Lin akan membuka pintu kamarnya, terdengar tawa menyeramkan dari balik pintu dan membuatnya berteriak. Dengan kaget, Lin berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Di dalam ruangan, mendengar teriakan itu, Lintian segera berhenti dan merasa malu karena penemuan pagoda bintang yang tak terduga barusan. Lintian terlalu bahagia dan tertawa terbahak-bahak yang membuatnya lupa bahwa masih ada orang lain selain dirinya di rumah ini. Lintian berdiri di sana terkejut sejenak, kemudian kembali sadar dan berbalik melihat pintu kamar Lin. Lin, apakah kamu sudah bangun? Kembali ke penampilan tenangnya lagi, Lintian bertanya kepada Lin dari balik pintu kamarnya. Di dalam kamar, Lin yang masih ragu akan kamu buka pintu atau tidak. Namun ketika mendengar pertanyaan Lintian dari luar pintu, Lin segera merasa lega dan membuka pintu. Ternyata tuan muda, membuatku takut saja. Kukira tadi ada orang tua gila mesum yang memasuki rumah dan tertawa menyeramkan. Ketika keluar, melihat Lintian berdiri di depannya, Lin segera mengelus dadanya dengan nafas lega dan berkata, "Pria tua gila, mesum, tertawa menyeramkan." Lintian terkejut dan menangis tanpa air mata. Meskipun jiwanya berumur ribuan tahun, tubuh dan suaranya masih seorang pemuda yang kurang dari 17 tahun. Apalagi setelah terobosan tadi, tubuhnya menjadi lebih jantan dan penampilannya lebih tampan. Di mana saja yang terlihat tua dan gila. Lintian berkata seperti itu dalam hatinya dan merasa tak berdaya. Kemudian dia melihat Lin di depannya dan berkata, "Apakah suara tawa tadi seperti orang tua gila mesum yang menyeramkan?" "Benar, tadi benar-benar menyeramkan. Di pagi hari yang gelap, suara tawa tadi seperti orang tua gila mesum." Lin tidak memperhatikan ekspresi tertekan Lintian. Dia mengangguk dan menjawab, Lin menduga bahwa tadi ada orang gila mesum yang menerobos rumah. "Tuan muda, apakah kamu lihat di mana pria gila itu tadi? Apakah dia kemari untuk Lin?" Itu mengerikan, Tuan muda." Berhenti. Pria tua mesum itu tidak ada dan sudah pergi." Lintian merasa tidak tahan dan segera memotong kata-kata Lin. Lin hanya mengeluarkan suara, "Oh," dan mengangguk mengerti. "Bukankah kamu akan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri?" Lintian melihat Lin di depannya dan berkata. Mendengar kata-kata membersihkan diri, Lin segera sadar pada cairan hitam di tubuhnya dan berteriak. Lin segera merasa malu, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan berlari ke kamar mandi, seperti kelinci kecil yang ketakutan. Melihat Lin yang berlari ke kamar mandi seperti kelinci kecil, senyum kemenangan muncul di bibirnya. Lagi pula, siapa yang menyuruhnya mengatakan dirinya sendiri sebagai pria tua gila mesum? Setelah episode singkat itu, Lintian duduk di ruang tamu, mengetuk jari-jarinya di meja dan berpikir, sekarang ginseng bulan untuk meredam tubuhnya telah diperoleh. Selanjutnya adalah untuk dua bahan lainnya, yaitu inti binatang spiritual tingkat keempat dan juga rumput api tingkat keempat. Inti binatang untuk meredam tubuhnya juga harus memiliki sifat pertahanan yang kuat. Untuk binatang spiritual tingkat keempat sendiri setara dengan pembudidaya manusia tingkat bawaan akhir. Seharusnya ada banyak binatang spiritual tingkat keempat dengan pertahanan yang kuat di pegunungan naga. Tapi untuk kultivasi tingkat keenamnya sekarang sangat tidak mungkin untuk membunuh binatang di level bawaan. Cara termudah adalah untuk mencarinya di pavilion suci. Dengan Pilipin di tangannya, jika dia menawarkan pada pavilion suci dengan harga 1 pil 1000 perak untuk kemurnian 80%,
2.000 untuk dengan kemurnian 90% dan 3.000 untuk 100% kemurnian seharusnya dapat diterima dengan hasil penjualan yang berjumlah 1.500.000 perak. Kemungkinan lebih dari cukup untuk mencari inti binatang tingkat keempat dan rumput api. Tuan muda, Lintian duduk di kursi di ruang tamu. Pikiran sedang melayang dan suara Lin datang dari kamar mandi, mengganggunya. Ada apa? Lintian menjawab dari ruang tamu. Bisakah Lin meminta tolong? Suara yang tidak terlalu keras Lin datang dari kamar mandi. Apakah sesuatu terjadi? Lintian mengerutkan kening dan bertanya. Itu, Lin lupa membawa pakaian ganti. Bisakah tuan muda mengambilkannya? Suara malu terdengar dari kamar mandi. Di kamar mandi, Lin tanpa selai pakaian di tubuhnya berkata kepada Lintian yang berada di ruang tamu dengan perasaan malu. Bagaimanapun, Lin adalah pelayan Lintian, tapi dia meminta Lintian untuk mengambilkan pakaiannya, yang membuat hubungan tuan pelayan ini agak berantakan. Lin sendiri juga tak berdaya. Dia melihat tubuhnya yang kotor dan menjijikkan tidak terlalu banyak berpikir, dan segera berlari untuk membersihkan dirinya sendiri tanpa sempat untuk memikirkan pakaian. Pakaian yang dikenakan sebelumnya telah berlumuran cairan hitam dan dia langsung membuangnya. Jadi dia tidak punya pilihan untuk meminta Lintian membantunya. Lintian duduk di sana terkejut sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia mengira sesuatu terjadi di dalam kamar mandi, tapi dia tidak menduga ternyata hanya karena lupa membawa pakaian. Sambil menggelengkan kepalanya, Lintian bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke kamar Lin untuk mengambil pakaian. Lintian sendiri tidak merasa terbebani untuk mengambil pakaian wanita untuk pelayanannya. Bagaimanapun juga, Lintian telah menganggap Lin sebagai saudaranya. Di kamar Lintian tidak terlalu mengerti tentang pakaian wanita. Dia melihat beberapa pakaian di lemari dan tanpa memilih, Lintian segera mengambil pakaian yang menurutnya pantas dan pergi ke kamar mandi. Lin, buka pintunya. Pakaianmu di sini. Di depan pintu masuk kamar mandi. Lintian berhenti dan berkata, "Tunggu sebentar tuan muda, pintunya tidak terkunci." Suara Lin datang dari dalam. Baiklah, tanpa banyak berpikir, Lintian segera membuka pintu kamar mandi. Bersamaan dengan Lintian di luar mendorong pintu, serta Lin di dalam juga menarik gagang pintu. Ketika pintu kamar mandi terbuka, Lintian berdiri di sana, melihat pemandangan di depannya dan tidak dapat bergerak untuk waktu yang lama. Tuan muda mesum, terdengar suara teriakan Lin di seluruh rumah. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih.